Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Diani dengan NIM 060311 823280005 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya kelas Indralaya. Nah, tujuan saya buat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Siti Fatima MSI dan Ibu Yuliana FH SPD MPD. Nilai tukar rupiah yang semakin melemah menyebabkan kekhawatiran dampak perekonomian. Penurunan daya beli masyarakat di awal tahun 2025 berdampak pada konsumsi rumah tangga yang merupakan penggerak roda perekonomian. Pemirsa, kurs rupiah melemah di pasar spot, bahkan kurs rupiah terus melemah. Permasalahan yang saya ambil adalah melemahnya nilai tukar rupiah. Jadi artikel yang saya ambil itu berjudul Usai Lebaran Nilai Tukar Rupiah dan Daya Beli Masyarakat Melemah. Selama momentum Lebaran 2025, nilai tukar rupiah ini terus mengalami pelemahan hingga capai 17.261 per dolar AS dan terjadi pula penurunan daya beli masyarakat. Nilai rupiah ini terhadap dolar AS terus mengalami pelemahan secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir, utamanya pada awal tahun 2025. Ekonom dan pengamat kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, mengungkapkan bila depresiasi atau penurunan uang ini menyentuh angka 17.261 rupiah, dolar AS turut diakibatkan faktor domestik. Ini bukan sekedar persoalan eksternal, melainkan ketidaksiapan Bank Indonesia dan pemerintah dalam membangun ketahanan ekonomi domestik yang tahan banting, ujar Ahmad dalam keterangan resminya pada Senin 7 April 2025. Menurut Ahmad, pelemahan rupiah yang terjadi berulang kali ini mencerminkan kerapuan fundamental ekonomi Indonesia, di mana Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan Indonesia pada tahun 2025. Yang diprediksi akan membengkak di angka 1,18% hingga 2,3% dari produk domestik bruto. Defisit tersebut terjadi karena ketergantungan impor yang kronis di sektor retail, manufaktur, dan energi. Saat Bank Indonesia dan pemerintah telah berulang kali diperingatkan untuk mempercepat industrialisasi dan diversifikasi energi. Direktur Ekonomi Selios, Nailul Huda, mengatakan bahwa bila daya beli masyarakat merosot akibat skema pemutusan hubungan kerja atau PHK yang marak terjadi di Indonesia, PHK telah menyebabkan kinerja konsumsi melemah. Salah satu indikatornya adalah Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK. Menurut paparan data dari Selios, penurunan daya beli konsumsi masyarakat ini juga dapat disadari dari penurunan Indeks Penjualan Real atau IPR. Selain itu juga terjadi pula penurunan jumlah uang beredar atau deflasi. Direktur Ekonomi Selios, Nailul Huda, mengatakan bila daya beli masyarakat merosot akibat skema pemutusan hubungan kerja atau PHK yang marak terjadi di Indonesia. PHK ini telah menyebabkan kinerja konsumsi melemah. Salah satu indikatornya adalah Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK. Menurut paparan data dari Selios, penurunan daya beli masyarakat ini juga dapat disadari dari penurunan Indeks Penjualan Real atau IPR. Selain itu juga terjadi pula penurunan jumlah uang beredar atau deflasi yang terjadi di Indonesia. Artikel ini dibahas dan dipublikasikan di Tempo.co Jakarta pada tanggal 10 April 2025 jam 16:27 waktu Indonesia Barat. Penulisnya adalah Anastasia Lavenia dan teman-temannya. Analisis yang dapat saya lakukan pada permasalahan di atas, saya akan membahas penyebab yang terjadi dari permasalahan. Yang pertama ini adanya faktor domestik, di mana ketidaksiapan Bank Indonesia dan pemerintah dalam membangun ketahanan ekonomi domestik yang kuat, termasuk ketergantungan impor di bidang sektor retail, manufaktur, dan energi yang menyebabkan defisit transaksi berjalan membengkak hingga 1,18 sampai 2,3% dari PDB. Yang kedua ini adanya faktor eksternal, di mana ketidaksiapan global, terutama penguatan dolar AS akibat suku bunga The Fed yang tidak turun, serta kebijakan tarif impor agresif dari Presiden AS Donald Trump yang memicu perang dagang dan capital outflow dari Indonesia. Yang ketiga ini adanya modal spekulatif, di mana masuknya modal asing jangka pendek yang mudah keluar saat sentimen global memburuk, memperparah pelemahan nilai rupiah. Dan yang keempat ini adalah penurunan daya beli, di mana PHK yang marak terjadi di Indonesia menyebabkan menurunnya konsumsi masyarakat, tercermin dari turunnya Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Penjualan Real yang terjadi di Indonesia. Nah,
Selanjutnya adalah dampak yang terjadi jika terus dibiarkan. Yang pertama ini akan terjadinya krisis ekonomi, di mana melemahnya nilai rupiah yang terus-menerus dapat memicu inflasi impor, meningkatkan biaya hidup, dan menurunkan daya beli masyarakat lebih mendalam. Yang kedua ini adalah penurunan investasi, di mana terjadinya ketidakpastian dan fluktuasi nilai tukar rupiah dapat membuat investor asing enggan menanamkan modal di Indonesia dan serta memperlambat pertumbuhan ekonomi yang ada di negara. Yang ketiga ini adalah terjadinya defisit transaksi berjalan meningkat, di mana ketergantungan impor yang tinggi tanpa diversifikasi dapat memperbesar defisit neraca pembayaran, mengancam stabilitas ekonomi pada jangka panjang. Dan yang keempat ini adalah konsumen dan pasar lesu, di mana terjadinya penurunan daya beli menyebabkan konsumsi turun, berdampak negatif pada sektor retail dan manufaktur, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik. Langkah yang tepat untuk menghadapi permasalahan di atas adalah yang pertama, perabatan industrialisasi dan diversifikasi energi. Menguranginya ketergantungan impor dengan memperkuat sektor manufaktur dan energi terbarukan agar neraca perdagangan lebih sehat. Yang kedua ini adalah penguatan ketahanan ekonomi domestik. Bank Indonesia dan pemerintah perlu meningkatkan kebijakan moneter dan fiskal yang adaptif serta memperkuat cadangan devisa untuk menghadapi gejolak eksternal. Yang ketiga ini adalah pengelolaan arus modal, mengatur keluar masuknya modal asing agar tidak spekulatif dan lebih stabil. Contohnya diadakannya kebijakan kapital kontrol yang lebih tepat. Terus yang keempat ini ada perlindungan sosial dan dukungan konsumsi, di mana menguranginya dampak PHK dengan program pelatihan kerja serta stimulus konsumsi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Dan yang terakhir adalah diplomasi perdagangan internasional, mengupayakan negosiasi dengan AS dan negara lain terkait kebijakan tarif impor agar tidak merugikan Indonesia secara berkelanjutan. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait permasalahan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya daya beli masyarakat. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.